Bagaimana cerita terpilihnya Akang menjadi calon wakil gubernur dan mendampingi Pak Ansar petahana. Kalau centang biru Instagram kan verified. Ini verifiednya Pak Prabowo, ini luar biasa. Kan perintah saya bilang, itu selagi keputusan Pak Pimpinan, selagi keputusan Ketua Umum, saya siap untuk partai, saya siap berbuat. Halo, Baca Matampos, bertemu dengan saya Juanda dalam rubrik ngobrol politik, ngopi. Nah, siapa sih yang bakal kami datangin di ngobrol politik kali ini? Ya, nggak tanggung-tanggung. Biasanya kami selalu mendatangkan orang-orang politik yang jos-jos lah pokoknya. Nah, di samping saya sudah ada Kang Nyanyang Haris Pratama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Selamat datang. Nih, Kang Nyanyang ini akan ikut dalam kontestasi Pilkada Kepri 2024. Mendampingi siapa, Kang? Ansar Ahmad. Pak Haji Ansar Ahmad. Mudah-mudahan jadi ya Kang ya, Kang? Insya Allah, amin. Nah, sebelum kita nyampe nih ngobrol bagaimana sih ikhtiar-ikhtiar politiknya Kang Nyanyang ini, kita cerita-cerita dulu nih profilnya Kang Nyanyang. Mungkin tak kenal makanya tak sayang. Makanya perlu disayang, kita kenalan dulu dengan Kang Nyanyang. Siap. Kang, boleh cerita sedikit nggak Kang, bagaimana sih jalannya? Apakah Akang itu memang benar-benar langsung loncat ke politik atau memang sebelumnya di Batam itu katanya pengusaha dulu nih Kang? Iya. Dengar pengusaha nih. Pengusaha nih Kang. Mungkin bisa kenapa ke politik gitu Kang? Boleh cerita nih Kang? Ya, ini yang pertama mungkin saya datang ke Kota Batam tahun 98 saya kerja di daerah Marina City, alhamdulillah sampai tahun 2000. 2 tahun aja kan ya? 1 tahun lebih lah. Jadi habis tahun 2000 saya kerja di daerah Batu Ampar. Batu Ampar dapat sekitar 4 tahun. Keluar dari sana saya buat usaha di kontraktor di Pertamina. Bikin usaha sendiri. Jadi sebelumnya juga saya memang ada kerjaan. Sesudah keluar dari Pertamina itu saya rental mobil. Rental mobil, habis itu saya kerja. Jadi Akang nih mantan karyawan Pertamina ini? Bukan. Oh, bukan. Saya kontraktor Pertamina. Rekanan Pertamina di DPP Wangadin dan di Kabir. Waduh, rekanannya keren-keren semua Kang nih Kang. Kemudian mendirikan usaha. Dari sana kan kontraktor sampai 2009, tapi saya 2005 saya membuat perusahaan pelayaran. Jadi saya buat perusahaan pelayaran, tapi saya marketnya pertama kita ke luar negeri dulu, ya ke Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand. Nah, sering komunikasi dan interaktif karena kawan-kawan saya juga kebanyakan di Malaysia. Nah ini banyak nggak ketahui nih Pak Nyanyang ternyata punya sebelum ke politik dia banyak di dunia usaha ya. Shipping. Rekanannya pun keren-keren loh. Marketnya luar negeri ya Pak. Alhamdulillah. Luar biasa. Lanjut Kang. Siap. Jadi perusahaan pelayaran di sana kita di logistiknya. Ya logistik. Jadi kita banyak main di offshore. Jadi kita sebagai agensi pengiriman kargo dan pengurusan untuk kegiatan-kegiatan di galangan kapal ataupun di kapal-kapal offshore. Berarti Pak Nyanyang ini juga tahu persis persoalan offshore jadinya ya. Pasti lebih paham Pak. Ya. Apa sih sebenarnya lika-liku nih? Bagaimana meningkatkan PAD Kepri nantinya? Pasti paham. Ini salah satu potensi yang luar biasa untuk ini modal Batam maupun wilayah Kepri. Ini modal Kepri untuk berkembang lebih baik ini. Betul. Ya selanjutnya kan? Jadi perusahaan pelayaran itu mulai dari 2005-2006. Dari sampai sekarang alhamdulillah, tapi saya 2014 sudah mengundurkan diri, tetapi di sana dikelola oleh manajemen. Jadi autopilot. Sudah jadi bos. CEO-nya aja. Tengok-tengok dari luar. Tengok-tengok dari luar. Berarti perusahaan mengabdi ke tempat yang lain. Terima profit sharing setiap tahun aja. Kapan memutuskan ke politik itu kapan Kang? Saya itu 2008, sebenarnya saya belum ada cita-cita ke politik. Kebetulan saya ada kawan saya, ya sama-sama di pelayaran juga, namanya Aries Duran.
Koswara, Hamzah Hussein. Nah itu kawan-kawan di dunia pelayaran. Dari sana bergabung kepada salah satu partai, ya. Tapi namanya kita baru di salah satu partai tersebut, kita belum tahu, ya. Kita tinggal jalannya aja seperti apa politik itu, berkomunikasi dengan masyarakat. Ini cuman kan waktu itu bergabung dengan suatu partai tersebut belum ada rezekinya, karena kita tidak tahu bagaimana kita mendekatkan dengan masyarakat itu supaya kita dipilih. Oh, berarti nggak langsung ke Gerindra waktu itu? Enggak. Oh, berarti proses pembelajaran politiknya di sana ya, Kang? Sebagai ketua DPC salah satu partai tersebut. Oke. Itu terpilih maju itu kapan? Terjun memutuskan ke Gerindra akhirnya? Saya 2011 saya diminta oleh Pak Wawan Koswara juga nih. Udah tadi saya berhenti. Kawan juga. Kawan-kawannya aja. Kang Wawan bilang udah ikut aja lah. Yang penting kita bisa sama-sama kok. Sama-sama di dunia pelayaran juga. Sama-sama belayar. Satu berlayar ke luar negeri, satu berlayar di politik gitu ya. Berlayar juga, Pak. Berlayar juga. Kapalnya Gerindra. Di sana masuk. Nakoda besarnya? Pak Prabowo pastinya. Berarti di 2011 itu langsung ikut kontestasi di pileg enggak? Iya, di pileg. Di sana kita ya belum tahu kan kemarin, tapi pas kebetulan ada ketuanya adalah Pak Iman Sutiawan. Ya itu saya ikut langsung bergabung karena kita satu visi dan satu misi bagaimana kedepannya partai itu kita lihat. Nggak tahunya kita satu haluan dan bergabunglah di Gerindra. Jadi sambil berjalan beriring waktu ya 2011, 2012 kan kita sudah mulai kampanye tuh. Karena waktu itu panjang sekali, hampir 1 tahun lebih lah kampanye tuh. 2013 itu saya tinggal di Tiban, tetapi dapilnya lain. Tinggal di Tiban, dapilnya lain. Dapil mana kan? Dapil Lubuk Baja, Batam Kota. Jauh. Wilayah kota. Lawannya berat-berat. Iya, betul. Lawannya berat-berat itu. Petahana semua. Petahana sangat kuat sekali itu. Iya, betul. Tapi bisa menang kan? Bisa dapat lah. Bisa dapat, alhamdulillah. Kita waktu itu di 10 orang kan. Luar biasa juga. Sama kontestasi di bawah saya juga di situ. Sampai ke ini ya. Belum sampai sana. Itu kita kan ada Pak Jona Hapurba, almarhum Pak Sapri Lubis, Musa Alfian, orang-orang semua yang luar biasa sekali ya. Termasuk Pak Yaro Sibuya. Itu sangat luar biasa masanya itu. Tapi di Gerindra kan sangat terbuka, mana yang lebih banyak dan berbuat untuk masyarakat, tersering dengan masyarakat, alhamdulillah. Kepilih di 2014, 2019. Kalau nggak salah jadi, sempat juga ada ini ya dengan nomor urut 2 ya. Itu 2019. Jadi saya waktu 2014 saya sampai 2016 ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam. Yang kedua 2016 sampai 2019 menjadi ketua Komisi 3 DPRD Kota Batam. Jadi alhamdulillah waktu di DPRD Kota Batam ya seiringnya jalan, seiringnya waktu, komunikasi dengan masyarakat juga alhamdulillah mempercayakan saya untuk bisa kembali terpilih di DPRD provinsi. Satu periode aja saya langsung udah naik ke provinsi. Satu periode berarti udah paham juga, sangat paham lah persoalan Batam juga ya. Pak namanya selama di DPRD Batam pasti menggodok-godok banyak. Kita makanya fasilitasi kita seminggu itu 4 kali atau 5 kali kita audiensi atau ada yang rapat dengar pendapat. Karena waktu itu saya di ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam masalah hukum dan pemerintahan terkait dengan KTP, terkait permasalahan tanah, paling banyak ya dulu permasalahan yang ada hubungannya dengan BPK kawasan. Keluhan semua ya kan? Keluhan semuanya. Keluhan, nggak ada yang memberikan kesenangan, tapi memberikan keluhan aja sama saya semuanya. Itu kita tampung, kita rapatkan untuk mencari solusi yang terbaik dengan intasi ataupun dengan tapi bisa dibilang ini adalah modal terbesarnya Kang Nyanyang, Pak. Iya. Karena di Batam itu menerima keluhan.
awalnya kan iya. Nah sebelumnya kan pengusaha, tahulah mungkin keluhan-keluhan pengusaha, tahu apa aja mungkin. Sudah nampung nih, sudah punya bekal nih. Di Kepri nemu lagi nih, ada problem-problem lagi. Komisi 3 ya Kang. Komisi 3. Kali ini pembangunan itu Kang. Pembangunan infrastruktur. Mau maju sebagai pengambil kebijakan. Pasti tahu nih ya. Iya. Pasti sudah tahu nih, sudah nyiapin solusi-solusinya. Solusi. Tapi kebayang nggak sebelumnya untuk jadi wakil gubernur? Sebelumnya memang tak terbayang ya. Kita 2014 kita memberikan laluan kepada kawan-kawan kita untuk menjadi eksekutif. Yang kedua 2019 juga memberi laluan. Karena kenapa di 2024 ini kita dari kader, tapi kan kita ada BIMTEK ya, ada sekolahnya di partai ini. Bagaimana siap dan kapanpun harus siap apa yang diperintahkan oleh partai. Makanya kita tegak lurus satu komando. Kang, ngomong-ngomong nih Kang, kan kami ini waktu sebelum pencalonan ini Kang, kami kan semua mantau juga nih Kang. Nama-nama muncul tuh kan, cek. Berganti-ganti nih, silih berganti. Nama ini padam, muncul nama baru. Nama ini padam, muncul nama baru kan. Nah, kami pengen tahu nih Kang, bagaimana cerita terpilihnya Akang menjadi calon wakil gubernur dan mendampingi Pak Ansar petahana. Dan langsung yang milih itu Pak Prabowo. Nah, centang biru nih Bang. Kalau centang biru Instagram kan verified. Ini verifiednya Pak Prabowo, ini luar biasa. Jarang-jarang orang verifiednya. Kalau verified presiden terpilih itu, waduh, ini warga Kepri harus tahu nih. Centang birunya Pak Prabowo langsung nih. Presiden terpilih. Checklist langsung ya. Checklist langsung Pak Prabowo. Ada cerita nggak Kang? Mungkin cerita di balik itu Kang. Bisa ada di balik itu. Jadi yang pertama memang kita dari pimpinan partai, dari ketua umum, ketua pemuda meminta siapa yang layak, siapa yang bisa untuk menjadikan kandidat daripada pimpinan untuk gubernur, wali kota ataupun wakil gubernur atau wakil wali kota. Makanya saya diminta oleh pimpinan dalam hal ini Bapak Prabowo kepada Ketua Harian, kepada Asko dan Pak Sekjen, saya meminta kepada Kordapil Pak Endi dan Pak Iman untuk bisa ada yang bisa mewakili dari Partai Gerindra. Jadi saya diminta dari Gerindra harus maju. Nah, itu. Jadi kita namanya perintah, apalagi yang perintah adalah calon terpilih presiden 2024-2029. Ya siap. Presiden terpilih ya. Itu luar biasa. Karena kalau yang perintah presiden terpilih, kalau saya diperintah presiden terpilih, saya siap juga. Presiden terpilih loh yang perintah kita. Luar biasa nih. Jadi wali kota Batam Pos ya. Saya wali kota Batam Pos. Kalau Batam belum, masih banyak. Kan udah wali kota Batam juga, tinggal pakai posnya. Tapi kaget gak sih Kang, ada maksudnya pas diminta untuk mendampingi Pak Ansar itu, kaget gak sih Kang? Mungkin di luar prediksi Akang atau di luar sesuatu yang mungkin tidak pernah belum Akang pikirkan itu, atau memang Akang sudah pernah, mungkin kan setiap orang mungkin itu ada kan pertemuan sebelumnya dengan Pak Prabowo maupun Pak Dasko mungkin. Iya. Itu pada awalnya belum ada ke sana. Saya 1 bulan 2 bulan kan muncul nama-nama yang lain, tetapi ini adalah diminta oleh Pak Prabowo supaya ada kader yang bisa memimpin di daerah masing-masing. Bulan berapa itu Kang? Di bulan itu dari bulan Juli ya. Dari bulan Juli itu memang sudah ada permintaan Pak Prabowo kita ya. Belum tahu siapa orangnya, tetapi kader harus siap tegak lurus apa yang diperintahkan oleh ketua umum dan ketua pembina dan Kordapil ini harus jalan. Oh berarti ada beberapa orang Gerindra yang ikutin BIMTEK untuk pekaderan? Semua Indonesia itu. Ada ikutin ya. Tapi di Kepri ada beberapa orang yang ikut ya kan? Atau semua? Jadi semua pimpinan ketua DPC, ketua DPD, kebanyakan kan anggota dewan. Di situ ada BIMTEK terkait dengan kepemimpinan. Jadi memang sudah ada persiapan, tapi tidak tahu nih siapa yang akan dipilih nih. Kita nggak kebayang sudah juga disiapkan memang semuanya. Surat yang dibuka ini nggak tahu untuk siapa nih. Siapa nih kan? Kapan mulai boleh tahu nggak Kang? Kapan tahu begitu? Misalnya Akang tahu
bahwa nama Akang ternyata yang keluar itu? Tanggal 30 lah. 30 Juli itu. Besoknya kan Agustus. Iya. Jadi 30 Juli rapat dari pimpinan DPD dengan Kordapil, dengan ketua umum ya, dengan ketua hari dan ketua sekretaris jenderal dengan sekjen. Nah, di sana meminta sudah ya kita diperintah, saya bilang itu selagi keputusan Pak pimpinan, selagi keputusan ketua umum, saya siap untuk partai, saya siap berbuat. Tapi saat itu langsung diberitahukan bahwa Pak Nyanyang akan mendampingi petahana Pak Amsal. Sudah. Sudah tahu. Sebelumnya belum tahu sebelumnya. Iya. Sebelumnya cuman harus siap. Jadi kader harus siap untuk bisa maju dalam kontestasi pilkada. 2 Agustus saya telepon Kang Nyanyang. Kang, benar nggak Kang? Saya siap dengan perintah partai. Masih ada. Saya masih ada WA sama Kang Nyanyang. Kang, benar nggak Kang? Saya siap menjalankan amanah perintah partai. Lihat tuh SK. SK udah tahu kan? Oh, berarti ternyata di akhir bulan ternyata berarti ada jarak pas besok tanggal 1 malam Jumat jam 11 malam. Jam 10.35 saya. Keramat kali tanggal 11 jam 11 itu. Itu ada pesan-pesan tersendiri nggak dari Pak Prabowo? Pak Prabowo menyampaikan ya bawalah Kepri, menangkan Kepri ya. Yang utamanya adalah bagaimana perubahan Kepri untuk bisa lebih maju ke depan. Yang keduanya adalah program-program yang disampaikan beliau itu bisa tegak lurus ya dari pemerintah pusat kepada Provinsi Kepulauan Riau dan 7 kabupaten kota. Yang mana perintah daripada nanti insya Allah saya kepilih itu, jadi dari pemerintah pusat, gubernur dan 7 kabupaten itu bersinergi. Karena itu untuk bersinergi untuk bisa bagaimana program pemerintah pusat itu berjalan dengan lancar. Nanti kita akan ulas lagi nih di sesi ketiga ya. Yang jelas rupanya udah nggak sabar nih Bang. Mau nanya lagi nih. Pak Prabowo ya menangkan Kepri, bawa Kepri maju. Presiden terpilih loh yang ngomong. Tapi kalau presiden terpilih sudah ngomong bawa Kepri lebih baik lagi, bawa Kepri lebih makmur lagi, wah nih. Amin. Kita berharap banyak di tanah berarti dia tidak akan melepaskan kadernya sengsara gitu. Wah, tidak akan melepaskan wilayah Kepri ini sengsara, pasti akan banyak. Saya spill sedikit ya sebelum kita ke sesi kedua. Mungkin Kang Nyanyang ini bisa gunakan jalur langit untuk mengembangkan Kepri lebih baik lagi. Tol khusus, tol langit. Langsung aja. Oke, membaca Batang Pos. Kita rehat sejenak untuk sesi kedua. Ya. Baik, kita masuk di sesi kedua ngobrol politik bersama Pak Nyanyang, calon wakil gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan mudah-mudahan nanti jadi beneran. Amin. Nah, kalau tadi kita sudah mengulik sedikit soal masalah siapa sih Pak Nyanyang, ternyata backgroundnya luar biasa ya, pengusaha yang sudah kalibernya internasional ya, karena sudah market luar negeri, kemudian terjun ke politik dan tetap jadi pengusaha ya Bang. Yang lihat-lihat aja. Lihat-lihat aja. Artinya dia cukup paham ya, apalagi dunia offshore ya, sudah sangat paham sekali, dan ini juga salah satu potensi Kepri yang ke depan perlu dikembangkan tidak hanya di Batam tapi mungkin di wilayah lain juga ya Bang. Nah, di sesi kedua ini kita ingin tahu seperti apa sih visi misi ataupun program yang akan disodorkan oleh Bang Nyanyang. Panggil Bang Akang. Saya lebih intens itu manggilnya Kang. Jadi kayaknya lebih intim rasanya. Lebih kenal, lebih akrab ya. Lebih intim. Oke, Kang, saya kira tentu sudah ada program-program yang akan ditawarkan ke masyarakat, terutama mungkin masalah ekonomi yang selama ini kan kita lihat masih agak senjang ya. Kayak Batam itu bisa sampai 7, tapi Kepri secara umum masih 5. Ya. Tentu ada langkah-langkah yang akan diambil nanti, mudah-mudahan terpilih gitu. Ya, kan? Amin. Silakan ya. Ya, mengenai visi dan misi memang kita sudah bicarakan ya dengan tim, dengan Pak Gubernur juga yang sudah berjalan ini, alhamdulillah kita sudah mencapai 5,20% itu terbaik di Sumatera. Se-Sumatera. Kenapa ada perbedaan atau kesenjangan? Karena kita akumulatif dari 7 kabupaten kota yang sekarang ini kan berbeda-beda. Ada yang
4,3, ada yang 5,3, ada rata-rata di atas di bawah 5. Tapi kenapa Batam lebih tinggi sampai 7,2 ya? Di sini kota Batam adalah kota yang mempunyai kekhususan daripada pemerintah pusat. Untuk kota Batam aja, kenapa terkait dengan investasi pertumbuhan ekonomi sangat tinggi? Harusnya kan kalau kita di manage atau di maintain bagaimana investasi itu bisa besar, itu bisa harusnya 8 sampai 10. Harusnya 8 sampai 10. Karena ya. apa? Kota Batam aja atau Pemko Batam aja ini 3,6 triliun. Iya. Itu baru kota Batam aja. Ditambah lagi oleh BP kawasan 2,3 triliun. Totalnya. Belum lagi nanti ada kementerian yang ada langsung. Ya kayak BKSDA semua itu kan langsung. Tambah lagi daripada pemerintah provinsi melalui anggota dewannya. Nah, 25 orang yang bekerja untuk membantu Pak Gubernur untuk di Kota Batam, makanya sangat tinggi. Tadi 3,6 ditambah 2,3 hampir 6 triliun semua. 6 triliun. Makanya bandingkan dengan Kepri ya, Bang? Bandingkan dengan Kepri. Karena Kepri ini akumulasi. Iya. Jadi akumulasi dari 7 kabupaten kota. Iya. Makanya menjadi Kepri berapa triliun, Bang? Kalau Kepri aja hanya 3,8. Dipecah 7 ya, Bang. Jadi 3,8 triliun itu 20% untuk kesehatan. 20% untuk pendidikan. Kesehatan 10%. Sudah 30% itu, Pak. 30% lagi adalah 7 kabupaten kota. Jadi sisanya hanya 40%. 40% untuk belanja pegawai udah berapa? Belanja modal berapa? Nah, di sana ini kalau seluruh Sumatera kita nomor 1, sangat bagus. Itu pun masih nomor 1 ya, Bang? Nomor 1. Se-provinsi Indonesia kita nomor 3. Setelah Sumatera, setelah Jawa Barat dengan Jogja. Nah, tapi kalau Batam ya dengan anggaran yang gede, betul juga tadi ya, seharusnya dengan wilayah yang tidak terlalu besar harus bisa tembus 8 ke atas gitu ya. Harusnya. Nah, langkah-langkah tadi, Jo. Apa yang Abang tawarkan untuk peningkatan PAD yang lebih besar, mungkin juga peningkatan sektor ekonomi yang lebih tumbuh. Karena katanya tumbuh dan merata. Ekonomi tumbuh, Kepri sejahtera. Wah, ini bisa dijabarkan nih, Bang, seperti apa? Jadi ekonomi tumbuh, Kepri sejahtera, kita bagaimana kita mensejahterakan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Bukan hanya Kota Batam aja, karena masyarakat di Provinsi Kepulauan itu tidak ada nomor 1, tidak nomor 2. Kita lakukan sama semuanya. Makanya melalui program-program yang sudah disampaikan, yang sudah dijalankan ini kita pertahankan dan kita tingkatkan lagi. Kita tingkatkan dunia pendidikan, misalkan ya. Dunia pendidikan sekarang karena tupoksinya adalah di SMA, SMK dan SLBN. Dari sana kita seluruh masyarakat Kepri yang sekolah SMA, SMK dan SLBN itu kita bebaskan SPP-nya. Gratis, Bang. Gratis. Ini gratis ya? Gratis. Free. Berarti ada kalau bahasa Sundanya free itu apa? Gratis itu apa? Free, gratis. Free gratis. Berarti gini, Jo. Kan tahun ini Pak Ansar sudah menerapkan itu. Dan berarti ada kepastian nih kalau terpilih akan lanjut program lanjut lagi. Jadi ditambah lagi PPDB mendapatkan 2 setel baju. Wah. Jadi ini bentar, Bang. Ini yang mau anaknya masuk SMA, SMK ini aman nih, Jo. Nih kita coba nih, Bang ya. Kita runutkan ya, Bang ya. Jika jadi maju lagi. Maju bisa jadi nih, Bang. 2000 gratis SPP untuk SMA. Plus SMK SMA, SMK, SLB itu dapat 2 sel baju. Gratis nih, Bang. Gratis ini. Gratis ya. Gratis. Karena banyak menilai, wah Pak Ansar menggratiskan ini mungkin karena ini tahun politik. Tapi rupanya ada jaminan nih. Jaminan. 5 tahun lagi bakal tetap gratis lagi. Udah berlanjut gitu ya. Berarti SPP udah berjalan. So anggarannya sudah disiapkan nih, Pak. Ya, itu kan kita sesuai dengan sebagai orang yang anaknya ada di SMK terasa terbantu. Iya. Jadi dia selain daripada itu juga kita ada beasiswa. Ada beasiswa, Bang. Untuk mahasiswa. Beasiswa untuk mahasiswa. Ada jadi, berapa yang kita siapkan? Yang sudah berjalan ini adalah 1.500. Ya,
Jadi kalau memang nanti mendaftarkan di 2025 itu di tanggal 27 Februari sampai 31 Mei. Dari 31 Mei. Nah ini sudah berjalan ya, sudah berjalan tahun ini. Mudah-mudahan beasiswa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ataupun kuliah di luar Kepri seperti di Riau, di Jogja, di Bandung, di Jakarta, itu yang sudah mendaftarkan silahkan nanti mau kuliah di mana, kuliah di mana. Asrama untuk penginapan mahasiswa dari Kepri juga akan ditambah. Udah ada seperti di Riau ini, makanya kemarin ada beberapa yang mengucapkan terima kasih. Sangat terbantu sekali. Karena asrama ini sangat membantu nih Pak. Iya, salah satu komponen selain biaya kuliah itu tempat tinggal biasanya. Jika sudah ditanggung oleh pemerintah provinsi, beasiswa nih Bang. Iya. Asrama, cari uang makan aja lah gitu Pak. Tinggal belajar serius lagi. Belajar serius. Berarti kan lebih tenang gitu kan. Nah, nih kalau saya pikir-pikir kayaknya Pak Ansar nih milih wakil yang tepat kayaknya. Karena menawarkan investasi, pendidikan sudah punya. Investasi itu kan menggerakkan ekonomi kita. Pendidikan untuk memikirkan masa depan. Nah, ini dua hal ini sudah menjadi poin yang luar biasa nih Pak. Investasi dan pendidikan. Betul. Saya yakin. Mudah-mudahan lah ini sudah berjalan dan ini juga yang berjalan kita tingkatkan lagi. Mudah-mudahan nanti makanya kita mulai daripada ekonomi tumbuh Kepri sejahtera itu kita harus mendapatkan PAD dan bantuan daripada kementerian. Nah, bantuan daripada kementerian tersebut yang sudah sekarang ini sudah berjalan ini nanti kita bisa tingkatkan lagi. Gampang nyolok anggaran mudah nih. Jadi karena satu arus langsung gini, lapor jenderal butuh ini. berarti banyak berarti kan tadi Akang bilang bahwa perlu ada peningkatan investasi dan Akang sudah melihat juga kan problem-problem masalah-masalahnya apa. Di pendidikan juga Akang sudah bilang ada problem dan ada solusinya tadi Akang sampaikan, dan pertumbuhan ekonomi. Dan kan ada kemudahan yang saya lihat mungkin kalau misalnya Akang jadi. Amin. Ini Akang adalah kader Gerindra. Presiden terpilih adalah ketua umumnya Gerindra. Berarti ada bisa kemudahan-kemudahan apa yang didapat oleh Kepri? Karena ini satu visi. Orang yang misalnya kalau misalnya presiden terpilihnya dari Gerindra, wakilnya di sini provinsinya adalah orang Gerindra, berarti ada kemudahan dong Kang. Misalnya hal-hal yang menjadi problemnya Kepri itu lebih gampang diatasi masalahnya. Jadi ini kan kita masalah pendidikan dulu. Jadi pendidikan memang sangat konsen sekali kita. Jadi pendidikan nanti dengan programnya dari Pak Prabowo langsung. Langsung bahwa pendidikan di sini terkait dengan makan gratis. Nah ini kan ada masing-masing tupoksinya dari 7 kabupaten kota. Kita sebagai perwakilan daripada pemerintah pusat, apa yang diprogramkan oleh Pak Prabowo melalui kementerian terkait dalam hal ini nanti akan ada kementerian lain yang membidangi terkait dengan program-program ini. Nah ini kita makanya tadi sampaikan jangan sampai masyarakat atau orang tua siswa itu terbebani. Nah makanya mulai daripada SPP-nya, mulai daripada seragamnya, mulai daripada makan siangnya ini kita akan terserap langsung. Nah, makanya itu kesejahteraan. Makanya kita selain daripada kuliahnya, nanti juga kita akan membuka balai latihan kerja. BLK. Yang sudah ada sekarang ini di Tanjung Balai Karimun. Nah, ini bersinergi ataupun berkoordinasi dengan 7 kabupaten kota. Berarti akan ditambah lagi sesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan 7 di Tanjung Balai Karimun. Di situ ada perusahaan, ada beberapa perusahaan besar. Jadi jangan sampai nanti para lulusan SMK ataupun SMA itu nanti hanya nonton aja orang bekerja. Tapi kita menjadi lokal kontennya bagian daripada bekerja di situ. Makanya pemerintah provinsi nanti akan membuka balai latihan kerja di seluruh provinsi 7 kabupaten kota disesuaikan dengan kebutuhan. Menyesuaikan dengan berarti dengan adanya potensi masing-masing daerah. Nanti misalkan di bidang perminyakan, nanti ada pelatihan-pelatihan yang akan dibuat oleh
Kayaknya kalau perminyakan saya tahu nih daerahnya mana ini. Anambas Natuna kayaknya. Anambas Natuna. Yang keduanya seperti di Batam. Ya, Batam. Yang ketiga ada di Bintan. Makanya nanti kenapa kita ekonomi tumbuh? Makanya dari Bintan, Tanjung Pinang, Batam dan Tanjung Balai Karimun ini, di situ kalau lapangan pekerjaan kita sudah dapat, ya kita lapangan kerja sudah ada, mendapatkan hasil, dari mendapat hasil itu daya beli masyarakat juga akan tinggi. Yeah. Nah nanti makanya Batam, Bintan, Karimun menjadi BBK itu menjadi tolak ukur sebagai ekonomi di provinsi. Bentar. Ini ada satu hal, satu kata yang agak BBK. Ini kan BBK menyeluruh. Iya. Nah, ini udah lama wacana ini, tapi ada janji dari Pak Nyanyang bahwa kalau mereka terpilih dengan Pak Ansar, ini benar-benar akan diwujudkan. Iya, benar kan? Gitu. Iya, ini kita wujudkan. Berarti Batam, Bintan, Karimun yang BBK menyeluruh. Ya. Jadi kan sekarang ini kan tidak terfokus hanya di Batam aja. Ya. Kita sampai 2027 sampai 2028 ini ekonomi provinsi Kepri ini harus mencapai 7% ke atas. Kepri targetnya. Makanya dari sana kita harus ada simetrisnya. Jadi simetris itu apa? Antara 7 kabupaten kota ini masing-masing kabupaten kota itu tumbuh ekonominya. Tanjung Balai Karimun tumbuh, Tanjung Pinang sebagai edukasi center yang ada di sana ataupun budaya bisa tumbuh. Bintan juga sebagai daerah tourism juga bisa tumbuh juga. Ekonominya juga sebagai daerah enclave yang ada di sana tapi adalah FTZ juga itu bisa tumbuh juga. Apalagi Kota Batam bisa sampai 10%. Ternyata Bang. Ternyata nih Bang ya. Centang birunya Pak Prabowo ini tak kaleng-kaleng. Luar biasa ternyata ya Bang Barak nih. Iya. Tapi ternyata ide-idenya luar biasa. Yang ditawarkan ada terstruktur gitu ya. Iya, karena ditawarkan adalah mulai dari bagaimana membangun pendidikan dulu Bang. Ini pengembangan untuk generasi selanjutnya. Tadi pendidikan sudah dibangun. Berarti kok pendidikan ini setelah pendidikan tuh kerja dong. Dibangun BLK. Penyerapan tenaga kerja. Dibangunlah investasi. Wah. Jadi ini jenjangnya ini jelas nih Bang. Barang nih. Waduh. Yang sebelum ekonomi tumbuh ini kan ini ada satu hal yang sering dikeluhkan oleh para pengusaha nih. Perizinan yang kadang-kadang masih berbelit. Masih ada juga perizinan yang kadang-kadang harus ke pusat bolak-balik gitu. Dan ada yang tumpang kalau nanti PBK menyeluruh, artinya kan semua perizinan pusat tuh kalau bisa semua di Kepri, jadi tidak ada lagi pengusaha yang sulit mengeluh dan lain sebagainya. Ini adalah good governance ya. Good governance adalah bagaimana perbaikan yang ada di pemerintah. Nah ini saya dengan Pak Ansar Ahmad, kalau kebijakan itu ada di pemerintah provinsi untuk investasi kita tidak lama itu. Selagi itu hanya paperwork, itu hanya kertas aja izin tuh. Hanya kertas aja. Betul. Tetapi kalau dengan teknis, kajian teknis, nah baru kita memberikan dulu peluang mereka investasi, buka usaha dulu. Kita berkoordinasi dengan Pak Gubernur ini harus jalan dulu karena mereka sudah datang ke sini, mereka sudah bawa duit ke sini, mereka sudah membuka lapangan pekerjaan. Kita harus dahulukan. Jalan dulu. Nah, dari teknisnya yang paling lama biasanya di AMDA. Kalau yang lain-lain kan itu bisa bersinergi, bisa kita paralel. Nah, kita akan membuka karena kita merasakan sebagai praktisi daripada usaha-usaha investasi PMA ataupun PMDN, ya kita harus utamakan terkait dengan perizinan jangan sampai diperlambat. Karena mereka akan membuat lapangan pekerjaan. Nah, sudah membantu pemerintah. Masa kita tahu membantu sama perusahaan-perusahaan tersebut? Kita harus dahulukan dulu. Ya pertanyaannya apa problemnya? Ya, insya Allah mudah-mudahan saya dengan Pak Ansar Ahmad saya akan membantu investasi. Makanya saya punya moto juga sama. Jangan sampai mempersulit investasi yang ada di Provinsi Kepri. Ini penegasan buat teman-teman pengusaha bahwa tidak akan mempersulit ya. Tidak akan. Lagi gampang juga. Kalau bisa nih nanti pangkas birokrasi bila menghambat investasi. Kan gampang tinggal general ini lama. Pertumbuhan Kepri butuh solusinya ini jenderal. Ini problemnya. Dan memang perlu mengkat birokrasi nih. Pangkas birokrasi bila menghambat investasi. Pangkas birokrasi bila menghambat investasi. Ini kutipan menarik ini. Ini kutipan menarik dan ini tawaran yang mungkin bagi para pengusaha tawaran yang agak susah dielakkan ini. Memangkas birokrasi bila menghambat investasi. Dan ini bukan sesuatu yang sulit mewujudkan ya Jo ya. Karena lagi-lagi kita tadi paralel nih Pak Jenderal
Siap. Lambat ini Pak Jenderal. Tinggal satu garis lurus. Kementerian mana? Satu komando. Satu garis lurus, satu arus. Iya. Sebelum kita bincang-bincang lagi dengan orang yang satu garis lurus dengan Pak Prabowo ini, kita rehat sejenak. Siap. Nah, nggak terasa di sesi ketiga ya kita Bang. Tapi sebelum sesi ketiga saya pengen menyeruput kopi asli dulu nih. Nah, coba nih. Oh iya. Kopinya memang asli, jadi timbul rasa sayang. Ya. Waduh, asli dan sayang. Asli dan sayang. Jadi karena kopinya asli, jadinya nimbul rasa sayang. Kalau sudah jadi jangan lupa asli dan sayang. Ya. Kalau sudah sayang kan, akhirnya kan jadi susah mau berpaling gitu. Iya. Kalau udah sayang itu udah ada asli. Iya. Jadi kalau sudah sayang dan asli menyatu, tidak ada cinta yang lain. Oke gas jadinya nantinya. Berarti semuanya oke gas. Berarti ekonomi oke gas, pendidikan oke gas. Iya. Nah tadi juga ada yang ketinggalan yang belum kita bahas tadi soal masalah kesehatan. Pasti masyarakat juga pengen ya kesehatan. Bagaimana komitmen Pak Nyanyang dengan Pak Ansar nanti soal masalah kesehatan, karena kita lihat masih banyak juga, aduh saya belum punya BPJS, saya belum punya ini gitu, sehingga apa yang akan layanan kesehatan masih sangat kurang. Yang sudah berjalan ini sangat baik sekali ya, Pak Ansar untuk kesehatan di Provinsi Kepri. Kesehatan yang ada di provinsi, apalagi yang sekarang sudah berjalan ini, rumah sakit yang ada di Tanjung Pinang ini, dia sudah bisa menerima pasien untuk pasang ring. Ring jantung kemarin. Ada 200 orang lebih, alhamdulillah itu berjalan dengan sangat. Enggak perlu sama operasi saraf otak. Saraf otak. Itu enggak perlu lagi ke Jakarta. Enggak perlu ke Jakarta, enggak perlu ke Singapura. Jadi ada rumah sakit udah beberapa tempat lah ya. Yang mudah-mudahan tinggal kita bagaimana di rumah sakit itu meningkatkan kualitas yang sekarang sudah bagus kita pertahankan. Malahan kita yang sudah berjalan ini adalah rumah singgah. Rumah singgah ya. Rumah singgah. Rumah singgah yang ada di Jakarta, ada di Batam juga. Rumah singgah yang ada di Batam. Jadi kalau rumah singgah yang di Batam ini apabila ada di 7 kabupaten atau 6 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, itu mau berobat atau rujukan ke Kota Batam, itu tak perlu ada lagi atau tak perlu lagi sewa hotel ya. Sudah karena tidak disesuaikan dengan tidak semua orang itu mampu untuk sewa rumah ataupun nginep di hotel. Mungkin BPJS ditanggung, tapi kan untuk sewa-sewa itu ada pemerintah provinsi menyiapkan rumah singgah yang ada di Kota Batam. Akan ditambah lagi nggak Kang? Yang selama ini ada 50 tempat tidur. Itu alhamdulillah berjalan dengan bagus, sampai sekarang belum ada penambahan atau gimana, tapi kalau memang itu belum tertampung kita bisa tambah lagi. Lihat volumenya nanti. Tapi alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar. Makanya ada di Batam juga, apalagi ada pulau-pulau lain. Di luar daripada Kota Batam, selain 7 kabupaten kota, itu bisa dipergunakan. Ya begitu turun dari Pancung ataupun dari speedboat itu kita jemput, dibawa ke rujukan ataupun dibawa ke rumah singgah. Nah, itu mempermudah layanan. Jadi tinggal call ya. Ini dari pulau ini pengen berobat nih. Karena akses kesehatan tidak hanya melulu bicara soal bagaimana untuk menuju kesehatan, tapi fasilitas orang akan kesehatan itu kayak rumah singgah itu juga perlu diperhatikan, dan ternyata sudah diperhatikan. Iya. Betul. Apalagi nih coba kalau sudah diperhatikan. Nah, ada satu lagi. Ada satu lagi di Jakarta. Yang singgah Jakarta. Di Gatot Subroto, 3 km dari rumah sakit Darmais. Itu berapa tempat tidur Kang? Itu ada 50. Jadi kalau kita diberitahukan, kalau kita ditelepon, kita jemput ke bandara. Dari bandara dibawa ke rumah sakit ataupun ke rumah singgah nunggu pengobatan. Nah, di sana juga tidak dipungut biaya. Di situ fasilitasnya AC, tempat makan, makannya dikasih, semua udah. Cucinya sudah ada. Saya pernah lihat di medsos tuh komentar orang, terima kasih Pemprov Kepri dengan adanya rumah singgah ini kami sangat terbantu, kami orang tak punya. Luar biasa. Nah, itu sangat membantu sekali. Ya mudah-mudahan ke depannya kita pertahankan
supaya bisa kita tingkatkan lagi. Nah itu yang di bidang kesehatan. Malahan yang sekarang juga BPJS ya, BPJS terkait dengan kesehatan. Nah, kita yang ada di nelayan sekitar 35.000 nelayan di Provinsi Kepri kita BPJS kan semuanya. Jadi ditanggung oleh preminya ditanggung pemerintah provinsi. Dari situ baru kita permasalahan-permasalahan kesehatan, misalkan ada kemalangan, ada apa semua ditanggung. Sampai dari kalau ada kemalangan itu, misalkan meninggal ya, dapat tunjangan 70 juta. Santunannya. Ditambah lagi dua anak dari SD sampai nanti kuliah ditanggung. Beasiswa semuanya itu ditanggung. Kesehatan semuanya, pendidikan semuanya ditanggung. Nah ini udah berjalan. Dan apabila masyarakat tidak mempunyai BPJS, kita ada Jamkesda. Makanya sekitar 35.000 yang berjalan sama ini, alhamdulillah membantu dan meringankan masyarakat Provinsi Kepri. Ini yang sekarang berjalan, alhamdulillah. Jadi makin sayang. Menyusul ojol juga nih. Ojol sekarang mungkin nanti pertanian ya, petani dulu ya. Petani juga kita akan BPJS kan juga nih. Ditambah lagi nanti ojol juga. Insya Allah mudah-mudahan lah ini. Yang penting bagaimana kita PAD kita lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan masyarakat yang habis nonton podcast ini jadi makin sayang. Amin. Sudah memilih saya. Iya. Yang berarti kalau bagi masyarakat yang belum tentu mau nentuin pilihan mau mana, wajib nonton podcast Batam Pos. Kenapa harus memilih sayang? Iya. Ada beberapa opsi yang ditawarkan bahwa 4 ini adalah hak dasar ya Bang ya. Pendidikan, kesehatan, investasi dan ekonomi, lapangan kerja. Semuanya sudah dipikirkan. Siap. Banyak yang gratisnya lagi, free-nya lagi. Free SPP, free baju, free untuk berobat, akomodasi, banyak gratisnya. Iya. Siapa lagi? Ya, tapi mungkin kita akan bertanya sedikit soal ini Jo, bahwa lawan politiknya ini Pak Nyanyang bisa dikatakan bukan kaleng-kaleng juga. Dan ini luar biasa nih Pak. Lawan yang serius ya Pak Rudi yang ini pesta demokrasinya benar-benar luar biasa nih. Dan Pak Ondo di Karimun. Tapi sekali lagi kita tadi sudah ngobrol bahwa Pak Nyanyang ini punya jalur tol udara nampaknya. Kalau kata-kata bahasa orang politik ada jalur langit. Iya, jadi bagaimana Pak Nyanyang melihat bahwa yang tadi sudah disebutkan satu komando tegak lurus satu komando. Jadi kalau yang di bawah bilang Pak, mungkin bilang Pak aja gitu ya. Kan anaknya nih, bapaknya di atas minta ini nampaknya tak terlalu sulit gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan karena saya diperintahkan oleh partai, oleh ketua umum dan ketua pembina. Dan presiden terpilih yang memerintahkan. Presiden terpilih 2024-2029. Yang memerintahkan untuk maju mendampingi Pak Hasan. Makanya insya Allah mudah-mudahan program-program yang berjalan selama ini di provinsi, kalau memang ada kurang kita tinggal minta sama bapak sama anak gimana lah. Kalau anaknya minta sama bapaknya itu langsung aja. Susah lagi. Nggak perlu lagi duduk di ruang tunggu lah ya Pak. Langsung aja. Langsung saja. Jalur khusus sih. Pak, kurang anggaran. Ini untuk pendidikan. Oh, boleh gas ya. Awalnya gitu ya Pak. Kalau dana pendidikan tadi kekurangan anggaran karena di situ udah tersistem ya. Tidak minta ujung juga gimana, tapi melalui kementerian. Kita meminta dengan program ini kurang. Melalui kementerian mereka akan memberikan laluan kepada kita. Ya, kita PAD kita tinggi, dana perimbangan tinggi, ditambah lagi perintah. Dan kita meminta kepada pimpinan kami di DPP ini kita langsung kepada Pak Prabowo. Kalau kemarin kan ke kementerian, ke dirjen, kalau kita langsung. Nah itu mempermudah satu bagaimana infrastruktur di provinsi Kepri ini bisa lebih baik lagi, lebih bagus dan lebih maju lagi. Yang kedua, bagaimana dari kementerian-kementerian bisa membawa untuk ekonomi di Kota Batam atau di Provinsi Kepri. Porsi anggarannya digedein. Dana perimbangan general gitu ya. Jadi ini makin mudah Bang. Pak Bahlil dari Golkar menteri.
Iya. Gerindra presiden, jadi lebih gampang. Apa-apa gampang lah. Iya. Ini yang membedakan pasangan ini Jo ya. Karena diperintahkan oleh Bapak Prabowo, mana yang diperintahkan itulah yang menjadi pilihan Prabowo. Itu pilihan Prabowo. Centang birunya Centang biru Prabowo. Berarti kita titip nanti. Siap. Jembatan Babin, Pak. Pak. Kayaknya sudah dalam program kayaknya. Sudah dalam program. Sekarang kan dalam tahap survei investigation soil ya. Iya, soil test. Soil test lagi jalan. Berarti bisa lebih cepat lagi nih prioritas. Ini bagian daripada bagaimana ekonomi tumbuh di Provinsi Kepri. Bocorkan di sini, Pak. Bocorkan di sini. Ya harus tahu semua masyarakat. Harus tahu. Ya. Jangan sampai tiba-tiba untuk mau apa nih pilihan Pak Prabowo ini. Justru dengan adanya di sini kita memberitahukan apa yang menjadi program pemerintah provinsi bersinergi dengan pemerintah pusat. Dengan adanya PSN sesuaikan dengan RPJPN. Jadi RPJPD kota, provinsi, dan RPJPN itu selaras. Apalagi tadi disampaikan, kutik sedikit, ada jembatan Babin. Ini adalah yang mendongkrak ekonomi tumbuh itu. Jadi di Bintan dan Tanjung Pinang dengan Batam itu sejajar. Jadi daerah ke kiri, pemerintah pusat ke kanan nggak ada lagi ya kan? Nggak ada lagi. Lurus semua lah ya dia ya. Simetris, tegak lurus, satu komando. Betul. Jadi diperintahkan oleh pemerintah pusat, provinsi sebagai bagian daripada pemerintah pusat dengan 7 kabupaten kota itu selaras. Kalau kayak gini kan turun pemerintah dari atas ke provinsi ke daerah, tidak ada lagi yang kucing-kucingan. Nggak ada lagi, kita tidak ada lagi. Tapi ini opsi yang layak dicoblos. Amin. Dicoba. Coblosan pula kan belum dicoba. Iya. Yang jelas kalau ada bapak di atas, insya Allah anak nggak mungkin dibiarkan sia-sia. Gitu. Karena ibaratnya kan bapak pilihan-pilihan Pak Prabowo ini anak-anaknya di bawah. Iya. Pasti nggak mungkin bapak membiarkan anaknya jalan sendirian dong. Nggak mungkin. Karena udahlah. Saya mau bicara bapak dan anak. Ada yang lain juga contoh bapak anak yang lain di Jakarta sana. Nanti kemana-mana ya. Yang jelas kalau kita masyarakat ingin ada kemudahan-kemudahan yang ditawarkan tadi ya, memang lebih mudah dan hambatan-hambatan itu betul-betul bisa di-cut gitu kan. Dan ini sangat memungkinkan Pak Nyanyang untuk meminta ke pusat cut aturan ini, cut aturan ini. Tadi kan disampaikan diberikan kepastian dari Pak Nyanyang kan birokrasi yang menghambat investasi. Pangkas birokrasi bila menghambat investasi. Nah ini kan sesuatu yang angin segar lah ya bagi dunia usaha. Bagi pengusaha-pengusaha ini juga suatu yang mungkin bisa lah mengembangkan usahanya lebih baik lagi di Kepri. Bisa itu. Jadi dan itu tadi ya pemerataan ya Pak. Pemerataan, makanya dengan adanya tadi ekonomi tumbuh itu UMKM kita berjalan lancar. Sekarang ini kan ada sekitar 9.000 UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Jadi 9.000 itu nanti pemerintah provinsi memberikan pinjaman lunak juga. Kalau saya udah jalan juga Pak. Udah jalan. Jadi sekarang 20 juta, sekarang 40 juta tahun depan. Itu pinjaman lunak tanpa bunga. Tanpa bunga ya. Tanpa bunga, bunganya ditanggung oleh pemerintah provinsi. Saya bisa ya Bang ya? Bisa. Ya, ini kan nampaknya membangun studio khusus ya. Oke, wah ini seru banget nih kalau jadi kita undang lagi Pak Nyanyang. Tapi kalau ngobrol dengan orang-orang yang centang biru Pak Prabowo ini seru-seru. Iya. Karena ternyata visi misinya jelas, Bang. Visi misinya jelas. Hal yang disampaikan lagi gitu ya. Sesuatu yang disampaikan itu benar-benar yang terasa dan mungkin akan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dan sebagian sudah berjalan. Dan akan ditingkatkan lagi. Iya. Mudah-mudahan begitu terpilih langsung gas kan. Ayo gas. Oke Bang. Oke Jo, kita udah sampai di penghujung ini Pak Nyanyang, terima kasih udah hadir di sini. Sama-sama. Dan kita berharap nanti masih bisa berjumpa ya di podcast dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Kepri. Kita undang lagi ya. Siap. Tapi insya Allah Kang, kami waktu legislatif itu ngundang beberapa orang legislatif Kang. Banyak yang kami undang tuh jadi. Amin. Kami mudah-mudahan yang kami. Amin. Ini doa semua ya. Ini doa yang di belakang layar ini. Baik, terima kasih sudah bersama kami di podcast Ngopi Ngobrol Politik bersama Pak Nyanyang. Dan sekali lagi kami bilang tadi
bahwa suatu saat kami akan mengundang lagi Pak Nyanyang dalam kapasitas mudah-mudahan sebagai wakil. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini Bang, semoga podcast ini bisa menjadi referensi yang bagi belum menentukan pilihan, Betul. belum mau calonnya seperti apa, kita akan nampilkan nih. Iya. Orang-orangnya yang kita kan memberikan pencerahan nih. Pencerahan nih. Silakan masyarakat menilai gitu loh. Iya enggak? Benar. Kalau mau makin sayang silakan. Iya. Dan ini asli sayangnya gitu. Asli sayang. Asli kopinya. Minum dulu, Bang. Kopinya minum dulu nih, asli sayang nih. Baik, sampai di sini podcast kita bersama Pak Nyanyang. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam redaksi.